Halo semua, Sotihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Riko Jovanka dari kelas 1 BUMC. Di sini saya akan mengulas atau menjelaskan tentang sejarah dan keotentikan Tripitaka. Tripitaka dalam bahasa Pali Tipitaka dan bahasa Sanskerta Tripitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang digunakan untuk menggambarkan berbagai naskah kanonnya. Tripitaka mengandung arti kata tri yang artinya tiga dan pitaka yang artinya keranjang, yang terdiri dari satu Sutta Pitaka yang berisikan berbagai peraturan dan tata tertib para biku dan bikuni. Yang kedua, Vinaya Pitaka yang berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha. Dan yang ketiga, Abhidharma Pitaka yang berisikan ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan. Baik, ini merupakan skema atau bagian pembagian Tripitaka. Sutta Pitaka dibagikan menjadi Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Uddaka Nikaya. Dan sedangkan Vinaya Pitaka dibagi menjadi Sutta Vibhanga, Parivara, Mahavibhanga, Bhikkhuni Vibhanga, dan Khandaka, yang dibagi lagi menjadi dua, Mahavaga dan Culavaga. Nah, dan yang terakhir Abhidhamma Pitaka dibagi menjadi Dhamma Saringga, Vibhanga, Datu Kata, Pugalapanati, Katavatu, Yamaka, Panatthana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Tripitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat pada tahun 483 sebelum Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan apa dan apa yang tidak. Yang membuat hidup kita menderita, tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak membuat apapun yang tidak kita senangi." Vinaya Pitaka 2 ayat 284. Mahakasapatera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan sidang agung atau konsili di Rajagaha. Sidang Agung II pada tahun 543 sebelum Masehi, bantuan Raja Ajasatu dari Magadha yang dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa dan dihadiri oleh 500 orang arahat berkumpul di Gua Sotapani dekat Rajagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapatkan kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan Yang Arya Upali mengulang kembali Vinaya atau peraturan-peraturan. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai Kitab Suci Pitaka. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam Kitab Suci Tripitaka disebut pemelihara kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang berakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu." Pada mula Tripitaka ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Satu abad kemudian, terdapat sekelompok biku yang berniat hendak mengubah Vinaya. Menghadapi usaha ini, para biku yang ingin mempertahankan Dhamma Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gautama menyelenggarakan Sidang Agung II yang diadakan pada tahun 443 sebelum Masehi, 100 tahun sesudah sidang pertama, dan berlangsung selama 4 bulan yang dipimpin oleh Yang Arya Revata dengan bantuan Raja Kasaloka di Vesapali, di mana isi kitab suci Tripitaka diucapkan berulang kali oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemurnian Dharma Vinaya ini menanamkan diri Saviravada, yang kelak disebut Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya menamakan dirinya Mahasangika, yang akan berkembang menjadi mazhab Mahayana. Jadi setelah seabad Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi dua mazhab atau aliran besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Dan sidang agung ketiga diadakan pada tahun 313 sebelum Masehi, 230 tahun setelah sidang pertama, yang dipimpin oleh Yang Arya Tisamogaliputa. Sidang diadakan di Pataliputra
pada abad ketiga sesudah Sang Buddha wafat, 249 sebelum Masehi, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka Wardana yang memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya sangat banyak dalam membantu penyebaran Dhamma ke seluruh wilayah kerajaan. Tujuan dari sidang ini adalah untuk menertibkan perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan sangha, memeriksa dan menyempurnakan kitab suci, memurnikan ajaran Sang Buddha. Raja Asoka meminta agar para biku mengadakan upacara upasata setiap bulan, agar biku sangha bersih dari oknum-oknum yang bermaksud tidak baik. Sidang Agung keempat diadakan pada masa pemerintahan Raja Vatagamani Abhiya tahun 101 sampai 77 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yang Arya Rakita Mahatera dan dihadiri oleh 500 biku, yang diadakan di Alu Viara di desa Matale. Pada kesempatan itu kitab suci Tripitaka ditulis untuk pertama kalinya. Tujuan dari pertemuan konsili keempat ini adalah mencari penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang mengancam ajaran-ajaran dan kebudayaan-kebudayaan agama Buddha oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya, sidang agung kelima diadakan di Mandalay, Burma, Myanmar. Pada permulaan abad ke-25 sesudah Sang Buddha wafat 1871, dengan bantuan Raja Mindon. Kejadian penting pada saat itu adalah kitab suci Tripitaka diprasastikan pada 727 buah lempeng marmer atau batu pualam dan diletakkan di Bukit Mandalay. Dan yang terakhir, sidang agung ke-6 yang diadakan di Rangon pada hari Visakha Puja tahun Buddhis 2498 dan berakhir pada tahun Buddhis 2500 tahun Masehi 1956. Sejak saat itu, penerjemahan kitab suci dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Sebagai tambahan pengetahuan dapat dikemukakan bahwa pada abad pertama sesudah Masehi, Raja Kansika dari Afghanistan mengadakan persamuan agung yang tidak dihadiri oleh kelompok Theravada. Bertitik tolak pada persamuan ini, agama Buddha mazhab Mahayana berkembang di India dan kemudian menyebar ke negeri Tibet dan Tiongkok. Pada persamuan ini disepakati adanya kitab-kitab suci Buddhis dalam bahasa Sanskerta dengan banyak tambahan sutra-sutra baru yang tidak dapat dalam kitab suci Tripitaka. Baik, segini saja penjelasan dari sejarah kitab suci Tripitaka. Baik, selanjutnya saya akan menjawab mengapa kita harus mengacu pada kitab suci Tripitaka. Karena dalam Tripitaka inilah semua ajaran Sang Buddha menulis, menyimpan, dan mengumpulkan menjadi banyak sekali konsep dan aturan-aturan. Sehingga kitab suci Tripitaka ini masih memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat yang menganut agama Buddha. Maka sebagainya, kita umat awam dan siswa Sang Buddha sepatutnya mengacu pada Tripitaka dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar mendapatkan manfaat yang sesuai dengan ajaran yang telah diberikan oleh guru agung kita. Nah, yang kedua, fadilitas, kontetik, dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka. Pentingnya untuk memahami suatu kerangka dan isi kitab suci Tripitaka, walaupun Tripitaka memiliki banyak sekali sutta yang jumlah totalnya mencapai hingga 80.000 lebih halaman dalam bahasa Pali, yang membuat orang ragu atau mustahil sehingga tidak memungkinkan untuk menghafalkan sutta sebanyak itu. Namun, keraguan tersebut dibantah dan dijawab oleh biku-biku yang disebut sebagai Tipitakadara sebagai sangha pada konsili ke-6 di Myanmar. Memang sedikit mustahil untuk mengingat atau memahami tentang isi sebuah sutta. Namun ketika kita memiliki niat dan tekad untuk belajar membersihkan diri dari segala kekotoran batin dan nafsu keinginan, pasti bisa mempelajari tentang isi sutta dan kitab suci Tripitaka. Memerlukan waktu yang tidak singkat dalam memahaminya. Baik, ini merupakan salah satu contoh biku yang telah melewati uji penghafalan Tripitaka dan menjadi seorang biku yang pertama yang mendapatkan gelar sebagai Tipitakadara, yang bernama Biku Minggun Sayadaw Asin Vichitakasara Bhimsa. Nah, beliau merupakan seseorang biku yang telah melewati ujian penghafalan Tripitaka ini dan menjadi seseorang
biku pertama yang telah mendapatkan gelar Tipitaka Dara. Memang membutuhkan waktu, kemampuan, daya ingat, latihan samadhi, dan pikiran yang terbebas dari segala nafsu duniawi, dan waktu yang cukup lama untuk menguasai Tripitaka ini. Nah, dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran agama Buddha agar tetap murni dan otentik. Tantangan yang dihadapi pada masa dahulu ketika melaksanakan persamuan agung harus diadakan secara terus-menerus dalam waktu rentan yang cukup panjang, sehingga dapat menyelesaikan kitab suci Tripitaka ini. Demi menjaga kemurnian dari kitab suci Tripitaka ini, tidak ada satupun vinaya yang diubah atau dihapus, karena demi menjaga keaslian interpretasi dari vinaya itu sendiri. Esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Demi menjaga kelestarian esensi dan urgensi Tripitaka di masa sekarang, pentingnya memahami kerangka penyusun Tripitaka ini agar mudah menentukan sutta apa saja yang sesuai dihadapinya. Saat ini, dengan mengingatkan sutta-sutta tersebut, menjadikan sebuah pedoman hidup agar tidak memilih sebuah arah yang salah atau arah hidup yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan tidak bermoral. Baik, segini aja penjelasan dari saya mengenai tentang sejarah Tripitaka dan beberapa pertanyaan tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Sotiotu, Namo Buddhaya.